Halo Sobat Sejarah, selamat datang kembali di Jejak Kerajaan Nusantara. Di channel ini, kita selalu menelusuri sejarah peradaban agung yang pernah berdiri di tanah air kita. Pada episode kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang salah satu kerajaan terbesar yang pernah menghiasi lembaran sejarah Indonesia, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Berdiri sejak abad ke-8 di jantung Pulau Jawa, kerajaan ini tidak hanya terkenal dengan peninggalan candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Prambanan, tetapi juga menyimpan kisah kejayaan, perpecahan, dan intrik politik yang membentuk wajah Nusantara kala itu. Bagaimana perjalanan panjang kerajaan yang diperintah oleh 3 dinasti ini? Bagaimana pula kerajaan ini mencapai puncak kejayaan sebelum akhirnya runtuh? Mari kita simak bersama kisahnya dan temukan bagaimana Kerajaan Mataram kuno menjadi bagian penting dari sejarah bangsa kita. Saksikan sampai akhir, dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan jejak-jejak sejarah lainnya hanya di Jejak Kerajaan Nusantara. Indonesia memiliki sejarah yang kaya dengan kerajaan-kerajaan besar yang pernah berdiri megah di Nusantara. Salah satu kerajaan yang sangat terkenal adalah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini diperkirakan didirikan pada abad ke-8 dan dipusatkan di wilayah Jawa Tengah. Namun, meskipun tercatat sebagai salah satu kerajaan terbesar, letak pasti dari pusat Kerajaan Mataram kuno masih belum dapat dipastikan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kerajaan ini terletak di daerah yang dikelilingi oleh gunung, pegunungan, dan aliran sungai. Bagaimanakah sejarah panjang dari Kerajaan Mataram kuno? Berikut ini akan disajikan penjelasan lengkap mengenai sejarah kerajaan ini, daftar raja yang pernah memerintah, peninggalan penting, masa kejayaan, serta faktor yang menyebabkan keruntuhannya. Kerajaan Mataram kuno dikenal sebagai kerajaan yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Menurut beberapa sumber, lokasi kerajaan ini berada di area yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai-sungai besar yang memberikan kesuburan pada wilayah tersebut. Mataram kuno awalnya adalah kerajaan bercorak Hindu. Namun, setelah beberapa waktu, kerajaan ini mengalami perpecahan dan mulai menganut 2 aliran kepercayaan, yakni Hindu dan Buddha. Selain itu, kerajaan ini juga terbagi dalam beberapa periode berbeda. Pada abad ke-8, pusat pemerintahannya berada di Jawa Tengah, sedangkan pada abad ke-9, pusat kerajaan ini berpindah ke Jawa Timur. Saat berpusat di Jawa Tengah, Kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh 2 dinasti besar, yaitu dinasti Sanjaya yang cenderung menganut agama Buddha dan dinasti Shailendra yang lebih dekat dengan ajaran Hindu. Ketika pusat kerajaan berpindah ke Jawa Timur, kerajaan ini diperintah oleh dinasti Isyana, yang melanjutkan pengaruh dan kekuasaan dari Mataram kuno di wilayah baru tersebut. Kerajaan Mataram kuno dimulai oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Raja Sanjaya terkenal dengan kebijaksanaannya serta kesalehannya sebagai pemimpin yang taat beragama. Ia memajukan Kerajaan Mataram kuno sebagai pusat pembelajaran Hindu dan memperluas wilayah kekuasaannya. Di bawah pemerintahannya, kerajaan ini berkembang pesat dan menancapkan pengaruhnya di berbagai wilayah sekitarnya. Setelah Raja Sanjaya wafat pada abad ke-8, kepemimpinan diteruskan oleh putranya, Rakai Panangkaran. Pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran, terjadi perpecahan yang menandai munculnya 2 corak agama dalam kerajaan, yaitu Hindu dan Buddha. Dinasti Sanjaya pada dasarnya adalah dinasti yang memegang ajaran Hindu, namun pengaruh Buddha mulai masuk, terutama dengan kehadiran dinasti Shailendra di Mataram kuno. 2 dinasti Shailendra. Dinasti Shailendra mengambil peran di akhir abad ke-8 dan berhasil membawa Kerajaan Mataram kuno pada masa kejayaannya. Dinasti ini dikenal dengan keunggulannya dalam bidang arsitektur, yang salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Candi Borobudur. Shailendra juga membawa pengaruh besar terhadap perkembangan agama Buddha di wilayah Jawa Tengah. Perkawinan antara Pramodawardhani dari dinasti Shailendra dengan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya menunjukkan upaya untuk menyatukan kedua dinasti ini, sehingga tercipta keseimbangan antara kedua corak kepercayaan dalam satu kerajaan. Kejayaan dinasti Shailendra berlanjut hingga kepemimpinan Rakai Pikatan, di mana terjadi perkembangan pesat dalam aspek budaya dan agama.
Integrasi antara dua dinasti ini menciptakan masa kejayaan yang luar biasa bagi Mataram kuno, menjadikannya pusat budaya dan spiritual yang berpengaruh besar pada masanya. 3. Dinasti Isyana. Pada tahun 929 Masehi, dinasti Isyana mengambil alih kepemimpinan kerajaan Mataram kuno. Tokoh utama dinasti ini adalah Hempeu Sindok, yang memindahkan ibu kota kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Pemindahan ini dilakukan karena beberapa alasan, salah satunya adalah ancaman dari wilayah utara, serta untuk menghindari bencana alam. Dengan kepindahan ini, Mpu Sindok juga mengubah nama kerajaan menjadi Kerajaan Medang dan menjadi raja pertama dari dinasti Isyana. Dinasti Isyana dikenal sebagai kelanjutan dari Mataram kuno di Jawa Timur. Kerajaan ini berkembang pesat dan kembali memperkuat posisinya sebagai salah satu kerajaan besar di Nusantara. Beberapa raja yang memerintah setelah Hempeu Sindok adalah Sri Lokapala, Ratu Isana Tunggawijaya, Makutawangsawardhan, dan Dharmawangsa Teguh, yang meneruskan pengaruh kuat dari dinasti Isyana. Daftar Raja-Raja Kerajaan Mataram kuno. Berikut ini adalah daftar raja-raja yang memerintah di bawah 3 dinasti kerajaan Mataram kuno. Jawa Tengah, 1 Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, 732-760 Masehi, pendiri kerajaan Mataram kuno, yang membawa agama Hindu sebagai kepercayaan utama. 2 Sri Maharaja Rakai Panangkaran, 760-780 Masehi, putra Sanjaya yang menyaksikan perpecahan dalam kerajaan. 3 Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dharma Tungga, 780-800 Masehi, memerintah selama peralihan corak keagamaan. 4 Sri Maharaja Rakai Warak atau Indra, Sailendra, 800-820 Masehi, memperkuat pengaruh Buddha di Mataram kuno. 5 Sri Maharaja Rakai Garung atau Samaratungga, 820-840 Masehi, masa di mana Shailendra mengukir prestasi besar di Jawa Tengah. 6 Sri Maharaja Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodawardhani, 840-856 Masehi, menyatukan dinasti Sanjaya dan Shailendra. 7 Sri Maharaja Rakai Kayuwangi alias Dia Lokapala, 856-882 Masehi, mengukuhkan kekuasaan dan stabilitas di Mataram kuno. 8 Sri Maharaja Rakai Watuhumalang, 882-899 Masehi, meneruskan kebijakan dan kebesaran kerajaan. 9 Sri Maharaja Rakai Watukara Dia Balitung, 899-915 Masehi, terkenal dengan perkembangan administrasi kerajaan. 10 Raja Daksa, 915-919 Masehi, melanjutkan stabilitas di masa dinasti Sanjaya. 11 Raja Tulodong, 919-924 Masehi, mengelola kekuasaan di tengah perubahan zaman. 12 Raja Sumbadiyahwawa, 924 Masehi, raja terakhir dari Mataram di Jawa Tengah. Jawa Timur, 1 Rakai Hinosri Isana atau Mpu Sindok, 929-947 Masehi, pendiri dinasti Isyana yang memindahkan ibu kota kerajaan. 2 Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya, 947 Masehi, melanjutkan dinasti di wilayah baru. 3 Makutawangsawardhan, hingga 985 Masehi, membangun kerajaan dan menjaga stabilitas di Jawa Timur. 4 Dharmawangsa Teguh, 985-1007 Masehi, meneruskan kejayaan kerajaan hingga keruntuhannya. Kerajaan Mataram kuno, dengan 3 dinasti yang berbeda, menunjukkan dinamika yang kaya dalam sejarah Indonesia. Keberadaan kerajaan ini mencerminkan keunggulan dalam diplomasi, agama, serta budaya yang diwariskan dalam bentuk prasasti dan candi megah yang masih dapat disaksikan hingga saat ini. Dengan beragam pengaruh agama dan perpindahan wilayah, Mataram kuno tetap menjadi salah satu kerajaan besar yang mencerminkan kejayaan Nusantara di masa lalu. Kerajaan Mataram kuno meninggalkan berbagai peninggalan berharga yang mencakup candi, prasasti, serta peninggalan lainnya.
Peninggalan-peninggalan ini memberikan gambaran tentang kejayaan dan peradaban yang pernah berkembang di bawah kekuasaan kerajaan ini. Berikut ini adalah candi dan prasasti yang menjadi warisan dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno memiliki sejumlah candi yang hingga kini masih berdiri kokoh. Candi-candi ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga mencerminkan arsitektur serta budaya yang berkembang di masa itu. Beberapa candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno di antaranya. 1. Candi Bima. Candi ini terkenal dengan arsitekturnya yang unik dan ornamen Hindu. 2. Candi Kalasan. Dibangun oleh dinasti Shailendra, candi ini merupakan bukti dari pengaruh Buddha di Mataram kuno. 3. Candi Plaosan. Dikenal dengan ornamen indah dan relief yang menggambarkan kehidupan Buddha. 4. Candi Prambanan. Salah satu candi Hindu terbesar di Indonesia, simbol kejayaan agama Hindu di masa dinasti Sanjaya. 5. Candi Sewu. Berada di dekat Prambanan, candi ini memiliki pengaruh Buddha yang sangat kental. 6. Candi Mendut. Dibangun pada masa dinasti Shailendra, candi ini memiliki relief cerita yang sangat unik. 7. Candi Pawon. Berdekatan dengan Candi Mendut dan Borobudur, Pawon juga memiliki pengaruh Buddha. 8. Candi Puntadewa. Merupakan salah satu candi yang memiliki nilai sejarah tinggi. 9. Candi Semar. Candi yang menunjukkan arsitektur Jawa kuno. 10. Candi Srikandi. Memiliki ornamen dan bentuk bangunan khas Mataram kuno. 11. Candi Borobudur. Monumen Buddha terbesar di dunia yang menjadi simbol utama dari kejayaan dinasti Shailendra. Kerajaan Mataram kuno juga meninggalkan berbagai prasasti yang mencatat sejarah dan peristiwa penting di masanya. Prasasti ini memberikan informasi penting tentang struktur kerajaan, agama, serta berbagai kegiatan lain yang dilakukan di masa itu. Beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno antara lain. 1. Prasasti Canggal. Mengisahkan tentang pendirian kerajaan ini dan berbagai peristiwa penting. 2. Prasasti Kalasan. Menceritakan pembangunan Candi Kalasan oleh dinasti Shailendra. 3. Prasasti Mantiasi. Memberikan informasi mengenai raja-raja yang pernah memerintah Mataram kuno. 4. Prasasti Klurak. Menggambarkan hubungan Mataram dengan agama Buddha, sekaligus menunjukkan kedekatan dengan dinasti Shailendra. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya di bawah dinasti Shailendra pada abad ke-8. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Mataram kuno mencakup sebagian besar Pulau Jawa, bahkan meluas hingga ke Semenanjung Malaya. Di masa kejayaannya, Mataram kuno dikenal sebagai pusat pembelajaran dan budaya. Seni, budaya, politik, serta ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat. Salah satu peninggalan monumental dari masa ini adalah Candi Borobudur, yang dibangun sebagai lambang kejayaan dinasti Shailendra dan pusat ibadah Buddha. Di samping kemajuan fisik berupa candi dan bangunan, Mataram kuno juga berkembang dalam diplomasi dan hubungan antar kerajaan. Hal ini ditunjukkan melalui pernikahan antara Pramodawardhani dari dinasti Shailendra dengan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya, yang menciptakan hubungan erat antara kedua dinasti. Hubungan ini berhasil membawa stabilitas politik serta integrasi budaya antara Hindu dan Buddha. Keruntuhan kerajaan Mataram kuno dimulai dengan konflik berkepanjangan antara Jawa dan Sumatera. Salah satu faktor utama keruntuhan ini adalah perselisihan antara Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya dengan Rakai Pikatan dari Mataram kuno. Balaputra Dewa, yang merasa dendam akibat konflik sebelumnya, melancarkan serangan terhadap wilayah Mataram kuno, sehingga memicu permusuhan berkepanjangan antara kedua kerajaan besar ini. Pada saat dinasti Isyana berkuasa, ibu kota Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur oleh Mpu Sindok. Meskipun pemindahan ini dilakukan untuk menghindari ancaman dari Sriwijaya, konflik tetap berlanjut. Setelah pemindahan ibu kota, Mataram kuno mengalami pertempuran sengit, namun berhasil dimenangkan oleh Mpu Sindok. Namun, pada akhirnya kerajaan ini mulai melemah dan mengalami keruntuhan. Keruntuhan Mataram kuno ditandai dengan wafatnya Raja Dharmawangsa, cicit dari Mpu Sindok. Dharmawangsa meninggal dalam sebuah serangan yang dipimpin oleh Aji Wurawuri dari Luaram,
seorang sekutu Sriwijaya, saat sedang mengadakan perayaan pernikahan putrinya. Serangan mendadak ini menghancurkan istana dan mengakhiri kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Warisan peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno, seperti candi-candi megah dan prasasti-prasasti bersejarah, hingga kini menjadi saksi dari kemegahan dan peran penting kerajaan ini dalam sejarah Nusantara. Mataram kuno bukan hanya meninggalkan bangunan monumental, tetapi juga warisan kebudayaan dan spiritual yang mencerminkan kejayaan peradaban kuno di Indonesia. Demikianlah kisah tentang Kerajaan Mataram kuno, sebuah kerajaan yang pernah menjadi pusat peradaban di Nusantara. Dari jejak-jejak sejarahnya, kita belajar tentang kebijaksanaan para raja, kejayaan budaya, serta peninggalan megah yang hingga kini masih berdiri kokoh. Mataram kuno bukan hanya kerajaan yang menguasai wilayah, tetapi juga membawa warisan budaya dan spiritual yang tetap hidup di tengah-tengah kita. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai dan melestarikan warisan leluhur kita. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini di Jejak Kerajaan Nusantara. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tak ketinggalan kisah kerajaan-kerajaan besar lainnya di Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menelusuri sejarah panjang tanah air kita. Sampai jumpa, dan tetap lestarikan sejarah kita bersama.